Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa aja jundahu wa hajamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir telah berkumandang, gak kerasa hari raya telah tiba. Rasanya baru kemarin kita melapalkan niat puasa, bersantap sahur dan juga berbuka, serta menjalankan amalan-amalan kebaikan lainnya di bulan puasa. Sekarang saatnya kita menyambut hari raya. Teman-teman di rumah tahu gak sunah-sunah apa saja di hari raya itu? Yuk kita simak videonya, jangan di skip. Kita disunahkan untuk mandi sebelum berangkat Idul Fitri. Mandi ketika itu disunahkan. Yang menunjukkan anjuran ini adalah aksor dari sahabat Nabi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Lalu Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan. Maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Lalu Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Albani mengatakan bahwa sanad ini sahih. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. Dari Nafi, ia berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta ayat 426. Imam Nawawi menyatakan bahwa atsor ini adalah sahih. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya mandi untuk sholat id atau sholat Idul Fitri. Dikatakan dianjurkan karena saat itu adalah
kumpulnya orang banyak sama halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dianjurkan mandi, maka sholat Id atau sholat Idul Fitri begitupun sama seperti sholat Jumat, yaitu disunahkan untuk mandi. Terima kasih. Ada riwayat yang disebutkan dalam Bulughul Maram nomor 533. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Umar pernah mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Ketika Umar mengambilnya, Rasulullah SAW datang. Ibnu Umar lantas berkata, "Wahai Rasulullah, belilah pakaian seperti ini, lantas kenakanlah agar engkau bisa berpenampilan bagus saat Id dan menyambut tamu." Rasulullah SAW lantas berkata, "Innama hadihi libasu man la khalaqa lahu." Pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW tidak mempermasalahkan berpenampilan bagus di hari Idul Fitri. Yang jadi masalah dalam cerita hadis di atas adalah jenis pakaian yang Umar beli yang terbuat dari sutra. Ada juga riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha li'aidaini wa yaumil jum'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya. Diriwayatkan pula dari Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memakai pakaian terbaik di hari ini. Aturan berpenampilan menawan di hari Id berlaku bagi pria, sedangkan bagi wanita lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Kecantikannya wanita hanya seperti untuk suami. Salat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'du yawmal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fa ya'kula min adhiyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri, dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum keluar rumah dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut dan sebagai pertanda bahwa hari tersebut tidak lagi berpuasa. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fath menyatakan bahwa diperintahkan makan sebelum sholat Idul Fitri adalah supaya tidak disangka lagi ada tambahan puasa. Juga maksudnya adalah dalam rangka bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'du yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri atau ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari nomor 953. Bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ketika puasa Ramadan telah sempurna,
kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Dalam suatu riwayat hadis disebutkan, Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf 212. Hadis ini mursal dari Az-Zuhri, namun memiliki penguat yang sanadnya bersambung. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir untuk salat Id. Namun, kalau kita lihat dari keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintah takbir itu dimulai sejak bulan Ramadan sudah berakhir, berarti takbir Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri hingga imam datang untuk sholat Id. Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id Ibnu Mansur dan Ibnu Abi Syaibah bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji baginya. Kalau lafaz di atas takbir Allahu Akbar ditemukan sebanyak 2 kali. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah pula disebutkan dengan sanad yang sama dengan penyebutan 3 kali takbir. Yang kelima yaitu sunnah untuk mengucapkan selamat atau at-tahniyah, termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan saat hari raya Idul Fitri. Selamat di sini itu baiknya dalam bentuk ucapan doa seperti dengan mengucapkan taqabbalahu minna wa minkum. Bahkan ucapan seperti ini tuh udah dikenal sejak zaman para salaf terdahulu. Ada hadis Rasulullah SAW tentang sunnah ini. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa di hari Id, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalahu minna wa minka. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Di dalam buku Fath al-Bari jilid kedua halaman 446. Lalu Imam Ahmad rahimullah berkata, tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja satu sama lain di hari raya Id saling mengucapkan taqabbalahu minna wa minka. Di dalam buku Al-Mughni jilid kedua halaman 250. Namun ucapan selamat di hari raya Idul Fitri sebenarnya nggak ada aturan khusus atau aturan ketat di dalam syariat kita. Jadi selama ucapan tersebut maknanya nggak keliru dan kata-katanya baik, itu boleh-boleh saja. Seperti contohnya minal aidin wal faizin atau selamat hari raya Idul Fitri. Yang keenam adalah membedakan antara jalan pulang dan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW ketika berada di hari Id, beliau membedakan antara jalan pulang dan hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW membedakan antara jalan pulang dan pergi adalah agar banyak belahan bumi yang menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha
yang artinya pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 4. Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu apa yang diberitakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, yang sesungguhnya yang diceritakan bumi adalah bumi menjadi saksi bagi semua perbuatan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Bumi itu berkata, manusia ini telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Apabila ada langkah membekas lara, ada kata merangkai dusta, ada tingkah mendoreh luka. Sucikan hati dengan zikir, cerahkan hati dengan fikir. Teruslah bersyukur dengan menebar senyuman. Dengan rendah hati, kami dari DKM Darul Ikhwan Ikopin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 1442 Hijriah. Allah